Udah dong masuk. Siang anak. Siang. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelasnya pimpin doa yuk. Silakan, Bu Reski. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, dan mulai doa menurut kepercayaan masing-masing doa ini. Doa selesai. Oke, doa ya. Langsung saja ya Bapak absen nih ya untuk kehadirannya. Yang pertama Anita Siti M. Butong. Tidak hadir ya. Desi Ratnasari. Eca Wulandari. Indriani Saputri. Novita Margarita Panjangan. Sri Wahyuni. Warasti Darmo Tagalong. Jadi Pak, Yediza Saputri Taprangiani. Tidak ada. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau nanya nih mengenai pembelajaran kita yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira anak-anak ini sekalian ada yang tahu nggak? Kedatangan bahasa-bahasa barat ini siapa? Oh iya, bagus sekali anak saya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, inilah sebab akibatnya gitu. Jadi ini adalah kelanjutan daripada kedatangan bangsa-bangsa barat itu sendiri. Untuk yang berikutnya kita lihat sini ada kata motivasi ya. Kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu tahu. Pilih tujuan yang tampaknya tepat untukmu dan berusaha untuk menjadi terbaik betapapun sulit jalannya. Untuk yang selanjutnya, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu memahami kondisi bangsa Indonesia akibat kedua melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai pengaruh kebijakan sistem sewa tanah dan sistem tanah paksa pada masa penjajahan. Dan terakhir, anak-anak sekalian diminta untuk membuat proyek secara individu berupa video pembelajaran mengenai perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh monopoli perdagangan. Nah, ini ada gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar cengkeh. Yang dimana dan perdagangan ini kita tahu ya, cengkeh ini benar-benar dicari oleh bangsa barat, yang dimana bangsa barat dalam hal ini melakukan monopoli perdagangan. Nah, di sini juga ada pertanyaan nih, apakah monopoli itu dan bagaimana dampaknya? Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan Yuni. Monopoli itu adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan dan dampaknya adalah bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Ya, terima kasih ya Yuni. Nah, ini bisa kita lihat. Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Masuk ke materi kita ya. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat hanya sebatas melakukan perdagangan yang kemudian berubah menjadi penguasaan ataupun penjajahan. VOC harus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Nah, di sini dapat kita lihat dari kongsi dagang yang awalnya dia sekedar hanya untuk melakukan transaksi perdagangan jual beli. Jadi ini sekarang dia berusaha untuk apa? Lebih ke arah yang lebih sekedar menguasai gitu ya, mengeksploitasi ya. Nah, di sini VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak kontrol atau istimewa yang isinya sebagai berikut. Coba siapa yang bisa bacakan ini hak kontrolnya? Silakan. Silakan Eka.
bacakan. Eh, Ya, siapa lagi? Selain itu, POC mempunyai hak apa atau istimewa yang disebut itu. Yang pertama itu hak mencetak uang, yang kedua itu hak memiliki angkatan perang, yang ketiga itu hak memerintah daerah yang diduduki, dan yang keempat itu hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan terakhir itu ada hak memonopoli perdagangan tanpa rantau. Ya, baik, terima kasih ya Esa ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya POC itu dia diberikan beberapa hak istimewa yang dimana bisa kita lihat sendiri ada 5 di sini ya dalam slide kita. Nah, di sini POC juga melakukan politik adu domba yang biasa kita kenal sebagai politik divide impera yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan peperangan antar kerajaan. Nah, di sini Belanda juga turut campur ya. Kan mereka kan yang menyebabkan peperangan. Jadi mereka juga mengambil peran di situ, memihak kepada salah satu pihak itu dalam peperangan tersebut. Nah, pada akhirnya POC mengalami kemunduran dan dibubarkan pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tanggal 12 Desember 1799. Masuk ke materi yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Ada gambar lagi? Ada yang tahu nih gambar apa? Silakan. Jalan raya pos anyar Pamanukan yang dimulai dari wilayah Banten hingga berakhir di Jawa Timur Barat. Ya, nah terima kasih ini. Jadi ini adalah jalan raya pos anyar Pamanukan, di mana ini adalah salah satu bentuk kerja paksa yang dilakukan dan ini hasil daripada kerja paksa itu sendiri. Nah, ini adalah penggagas dari kerja paksa itu yang bernama Gubernur Jenderal Daniels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811, di mana dia melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan dan perbaikan ekonomi. Dalam perkembangannya, jalan anyar Pamanukan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan. Kemudian dia mengangkut berbagai hasil bumi untuk kepentingan militer pemerintah kolonial dan mempercepat proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial. Hingga sekarang jalan tersebut masih dapat dirasakan. Nah, jalan tadi itu bisa kita temui di daerah Jawa bagian utara atau bisa dikenal sebagai jalur Pantura ya. Itu sering sekali kita dengar itu sebelumnya. Nah, akibat dari pembangunan jalan tersebut menyebabkan ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita dari kebijakan kerja paksa tersebut. Banyak penduduk yang juga dipaksa menjadi budak dan dikerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Nah, ini berbagai dampaknya yang bisa kita rasakan juga ya, bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu benar-benar menderita dan sengsara akibat kebijakan dari kerja paksa ini. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Setelah POC mengalami pembubaran sebagai sebuah fungsi dagang, pihak manakah yang selanjutnya mengambil alih untuk menduduki wilayah Belanda? Coba berikan pendapat Anda. Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya buat anak-anak sekalian untuk mencari tahu mengenai masalah yang ditampilkan ini. Silakan mencari ya. Kalau sudah ada yang bisa menjawab, silakan berdiri dan tunjuk tangan ya anak-anak. Ya, silakan Desi. Baiklah, saya akan menjawab mengenai setelah POC mengalami pembubaran sebagai sebuah fungsi dagang, pihak manakah yang selanjutnya mengambil alih untuk menduduki wilayah Hindia Belanda? Setelah saya cari di Google, yaitu jawabannya pada awal tahun 1765 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis dan terbentuklah Republik Barat di tahun 1765 sampai 1806 yang merupakan bagian dari Prancis. Kebijakan-kebijakan Republik Barat untuk mengatur pemerintahan di India masih juga terpengaruh Prancis, dan pemerintah yang mewakili Republik Barat di Indonesia adalah Herman William Lindles di tahun 1808 sampai 1811 dan John William Jameson di tahun 1811.
Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Batak atau Prancis, dan akhirnya Johnson secara resmi menyerah ke pihak Inggris yang ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Setelah dikuasai, penguasa Inggris di India, Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia atau Jawa. Inggris menguasai Indonesia mulai 1811 sampai 1816 dengan Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1814, dan Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi, dan untuk memulihkan kembali keadaan Eropa diadakan Kongres Wina di tahun 1814. Adapun antara Inggris dan Belanda diadakan Convention of London 1814 yang salah satunya adalah Belanda mendapatkan kembali wilayah-wilayah kekuasaannya di Nusantara dan Indonesia. Itu jawaban saya, Pak. Ya. Kita berikan dulu aplaus kepada anak Desi ya. Kami tadi jawabannya ya. Ya, berkaitan dengan identifikasi masalah ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke bagian tugas kelompok. Nah, di sini ada 2 kelompok yang Bapak bentuk ya. Nah, untuk kelompok pertama itu temanya mengenai pengaruh sistem sewa tanah. Di sini sudah Bapak berikan langsung namanya, yang terdiri dari Anita, Eka, Novita, dan Waresti. Untuk kelompok 2 temanya adalah pengaruh sistem tanah paksa, yang anggotanya terdiri dari Desi, Indri, Sri, dan Mediza. Oke, Bapak minta untuk kalian berduduk dan berdiskusi tentang tugas kelompok ini ya. Bapak berikan waktu selama 5 menit untuk kalian berdiskusi, dan nanti setelah selesai nanti kalian bisa memaparkan hasilnya dan presentasikannya di depan kelas ya. Oke, silakan bekerja. Oke, Bapak rasa sudah cukup ya waktunya untuk kalian untuk berdiskusi. Jadi saya minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa dari antara kelompok 1 dan 2 yang maju duluan? Silakan. Ya, perwakilan saja ya. Baiklah, di sini hasil diskusi kami kelompok 1 yaitu tentang pengaruh sistem sewa tanah. Adapun yang kami diskusikan yang menyebabkan yaitu adalah bahwa pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Panglima dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris, di mana kemudian ia mengeluarkan maklumat dan memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini yang dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernur, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku, yang selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah tersebut kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, di mana kebijakannya yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan Landgraf System atau Landstelsel, di mana sistem tersebut memiliki ketentuan yang terdiri dari yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir adalah bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 1. Berikan dulu aplaus kepada kelompok 1 ya. Oke, setelah kelompok 1 saya minta perwakilan dari kelompok 2 untuk segera maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengaruh sistem tanah paksa. Ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan
praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib lebih dari 66 hari dan tanpa seimbalan yang memadai. Kemudian yang terakhir yaitu tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanah paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan tepuk dulu untuk kelompok 2 ya. Nah, setelah tadi kita sudah mendengar hasil presentasi dari kedua kelompok, jadi selanjutnya Bapak berikan kesempatan buat anak-anak sekalian untuk bertanya ya ke masing-masing kelompok. Di sini kalau ini adalah sesi tanya jawab. Bapak persilakan untuk kedua kelompok, siapa yang mau bertanya duluan, saya persilakan. Ya, silakan Desi. Ya, silakan berdiri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 dengan pertanyaan apa saja kelemahan dari sistem sewa tanah yang kemudian menyebabkan pelaksanaannya gagal. Terima kasih ya untuk saudari Desi. Untuk selanjutnya kelompok yang berikutnya yang belum bertanya, Bapak persilakan perwakilan. Ya, silakan. Sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa saja upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai sistem tanah paksa. Ya, terima kasih ya untuk kita yang sudah bertanya. Mohon untuk dicari jawabannya bagi setiap kelompok dan Bapak beri waktu sekitar 3 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan tersebut. Ya, baik, karena Bapak rasa sudah cukup juga untuk waktunya kalian mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Bapak persilakan ya untuk kalian menjawab pertanyaan tersebut. Terserah dari kelompok mana duluan yang mau maju, tapi Bapak minta untuk maju ke depan ya untuk memberikan jawabannya. Ya, saya persilakan. Entah kelompok 1 atau kelompok 2 duluan. Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan maju. Saya dari kelompok 2. Pertanyaan kelompok 1. Ya. Silakan teruskan. Pertanyaannya itu adalah apa saja kelemahan dari sistem sewa tanah yang kemudian menyebabkan pelaksanaannya gagal? Yaitu pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah ialah sebagai berikut. Yang pertama itu sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah dikarenakan tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Kemudian yang kedua itu sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga itu keterbatasan jumlah pegawai, dan yang keempat itu masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Ya, terima kasih ya. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok. Oke, yang selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok 2 bertanya perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban. Oke, baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaannya adalah apa saja upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat Indonesia dari pemberlakuan sistem tanah paksa. Jadi menurut kelompok kami, sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanah paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanah paksa
Terima kasih. Kita berikan nafas dulu untuk kelompok kedua ya. Ya, setelah kita tadi selesai berdiskusi ya, jadi di antara anak-anak didik sekalian ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Silakan diskusi. Saya menyimpulkan mengenai pelajaran hari ini mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kolonial, yaitu terjadi monopoli perdagangan oleh penjajah, masyarakat dipaksa untuk kerja paksa, serta diberlakukannya sistem sewa tanah, dan juga sistem tanam paksa sehingga masyarakat pada akhirnya memutuskan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dan masyarakat Indonesia menderita pada masa itu. Sekian. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya untuk sesi yang kita lakukan. Nah, dari pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi, adakah anak sekalian yang belum paham atau kurang mengerti mengenai materi yang disampaikan? Sudah paham Pak? Oke, sudah paham ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Bapak memberikan apresiasi dulu kepada semua kelompok yang sudah tampil pada pembelajaran kita pada hari ini, sudah laksana dengan baik dan jawabannya tadi juga sudah bagus ya, dan hasil presentasinya juga bagus. Jadi Bapak berikan plus dulu untuk kelompok yang kedua. Kita berikan dulu plus untuk kelompok yang kedua. Ya. Untuk yang selanjutnya, ini ada soal uji kompetensi. Jadi ini bisa kalian fotokan aja sekarang ya. Coba difotokan aja, nanti kalian pindahkan aja di buku tugas kalian ya. Nanti bisa di-share ke kawannya ya, yang belum datang juga nanti bisa di-sharekan aja melalui WA ya. Oke, setelah itu, oh iya Bapak lupa mau mengatakan, jadi untuk yang uji kompetensi tadi bisa kalian kumpulkan nanti ya setelah istirahat atau nanti temui Bapak di kantor saat pulang ya. Kalian kumpulkan bukunya, tugasnya. Nah ini juga ada pekerjaan rumah, yang dimana pekerjaan rumahnya ini adalah membuat video pembelajaran mengenai perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah jadi ini tugasnya bersifat individu dan dia diunggah ke Google Drive ya, dan linknya kirimkan ke alamat email yang sudah tertera ini. Jadi minggu depan hasil-hasil daripada video-video tersebut dipresentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Bapak minta untuk satu di antara kalian memimpin doa kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, maju ke depan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita dari Bapak Ibu, lebih baik-baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih ya kepada anak-anak sekalian karena sudah berpartisipasi pada pembelajaran kita pada hari ini, sudah aktif ya. Bapak harap pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat di masa kini dan masa yang akan datang. Baik Bapak tutup ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya.